Dihina saat pulang ke desa, pesta pernikahan geger, saat iring-iringan mobil mewah datang menjemput kami, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, jika Anda berjodoh mendengar kisah ini, mohon jangan ragu untuk menekan tombol like pada video ini, dan mari bersama-sama kita. Saya masih ingat betul teriknya matahari di puncak musim kemarau 10 tahun yang lalu. Panas yang membakar seolah menguap dari aspal jalanan yang nyaris meleleh, membuat udara terasa begitu pekat dan menyesakan. Seolah ada tangan tak terlihat yang meremas dada. Suara tonggeret dari pohon flamboyan tua di ujung desa berbunyi tanpa henti, memekakkan telinga, terdengar sumbang seperti musik pengiring kepergian dua orang malang, yaitu saya dan suami saya, meninggalkan tanah kelahiran kami. Saat itu, kami tidak punya apa-apa selain dua setel pakaian yang sudah lusuh, sebuah motor butut, dan utang raksasa yang tiba-tiba menimpa kami dalam semalam. Seluruh keluarga besar berkumpul mengelilingi kami. Tidak ada satupun yang mengucapkan kata-kata penghiburan, tidak ada satupun yang mengulurkan tangan. Yang ada hanyalah tatapan mata, puluhan pasang mata, yang memandang kami seolah kami adalah dua hewan penyakitan yang harus diusir. Ada tatapan kasihan yang setengah hati, ada seringai puas dari mereka yang memang sudah lama membenci kami, dan sebagian besar adalah tatapan hina yang sama sekali tidak mereka sembunyikan. Mereka takut kami akan meminjam uang. Mereka takut kami akan menyusahkan. Mereka takut kemiskinan kami akan mencoreng nama baik keluarga mereka yang katanya terpandang dan terhormat. Di tengah kepungan hening yang mengerikan itu, Bude Lastri, adik dari ayah suami saya, ibu dari Rian, melangkah maju. Ia mengenakan daster batik lusuh, tangan berkacak pinggang, mulutnya yang ompong sibuk mengunyah sirih hingga merah legam. Ia berjalan mengelilingi kami. Tatapannya begitu menyelidik, seolah sedang memeriksa barang rongsokan. Lalu, ia meludah tepat di depan ujung sepatu suami saya. Ludah berwarna merah pekat itu muncrat, meninggalkan noda seperti darah penghinaan. Kemudian, suaranya yang cempreng dan melengking memecah keheningan siang itu. Biar satu desa ini dengar. Manusia gagal seperti kalian, yang cuma bisa bikin susah keluarga dan mencoreng nama baik leluhur. Lebih baik pergi jauh-jauh sana, biar tidak jadi beban. Ia menunjuk lurus ke wajah saya dengan jari telunjuknya yang keriput dan kotor. Apalagi perempuan macam kamu ini. Orang bilang jodoh itu cerminan diri, ternyata benar. Datang ke keluarga ini, kerjaannya cuma makan dan tidur, punya anak saja tidak bisa. Malah menghasut suami bisnis besar-besaran sampai bangkrut begini. Dasar perempuan pembawa sial. Saya terdiam membeku. Seluruh tubuh saya gemetar hebat, bukan karena takut, tapi karena amarah yang meluap-luap. Amarah yang begitu dahsyat hingga kedua rahang saya terkatup rapat, rasanya nyaris pecah. Di samping saya, Mas Baskoro, suami saya, menggenggam erat tangan saya yang dingin. Genggamannya begitu kuat hingga terasa sakit, tetapi justru rasa sakit fisik itulah yang membuat saya tidak langsung roboh saat itu juga. Tidak berhenti di situ, Bude Lastri seolah semakin bersemangat, seperti sedang mementaskan sebuah drama untuk ditonton seluruh desa. Ia menepuk-nepuk pahanya. Manusia macam kalian ini paling-paling cuma jadi gelandangan, jangan pernah berani-beraninya pulang dan bikin malu keluarga lagi. Dengar tidak, mulai hari ini, keluarga besar Suryo tidak punya anak dan keponakan yang bernama Baskoro dan Anjani. Anggap saja kalian sudah mati. Sudah mati. 3 kata terakhir itu seperti 3 hantaman palu godam tepat di jantung saya. Mati. Di mata mereka, kami memang sudah mati sejak kami tidak punya apa-apa lagi. Pak De, yang dulu saat pernikahan kami memberikan hadiah dan doa restu, kini hanya bisa menunduk dan membuang muka. Para bude dan tante yang dulu sering berkunjung, sekarang berbalik badan, pura-pura sibuk memandang langit. Keheningan mereka jauh lebih menakutkan daripada sumpah serapah Bude Lastri. Keheningan itu adalah bentuk persetujuan yang paling keji. Mas Baskoro tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya membungkuk dalam diam, mengambil satu-satunya tas kain kami, lalu menarik tangan saya untuk pergi. Punggungnya tegap, sebuah harga diri terakhir dari seorang pria yang telah dipojokkan ke tembok. Ia tidak menoleh ke belakang, begitu pula saya. Kami terus berjalan, meninggalkan keluarga besar, meninggalkan desa, dan meninggalkan kutukan yang masih terdengar sayup-sayup mengejar kami. Jalan desa ini terasa begitu panjang. Setiap langkah terasa berat seolah menggotong batu. Air mata sudah dipelupuk, tetapi saya menggigit bibir bawah hingga berdarah untuk menelannya kembali. Saya berjanji pada diri sendiri, tidak boleh menangis. Air mata saat ini adalah sebuah kehinaan. Saya harus mengingatnya, mengukirnya dalam hati, hari ini. Setiap wajah, setiap tatapan, setiap kata-kata. Ketika motor butut kami berhasil menyala, suaranya yang serak dan lemah perlahan menjauh dan hilang di balik rimbunnya rumpun bambu di ujung desa.
Saya tahu, satu babak dalam hidup saya telah berakhir, sebuah babak yang penuh dengan rasa malu dan sakit hati. Kami tidak saling bicara, tetapi di dalam hati kami masing-masing terukir sumpah yang sama, saat kami kembali nanti, dunia harus berbalik. Dan sumpah itu kami pegang teguh selama 10 tahun. 10 tahun, waktu yang cukup bagi seorang bayi untuk belajar membaca dan menulis, waktu yang cukup bagi sebatang pohon kecil untuk menjadi pohon raksasa, dan waktu yang juga cukup bagi dua manusia dari dasar jurang masyarakat untuk mendaki ke puncak yang tak pernah bisa dibayangkan oleh siapapun. Hari-hari pertama kami di perantauan adalah rangkaian hari yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Kami menyewa sebuah kamar kos sempit seluas kurang dari 10 meter persegi, pengap, lembab, dan bau, terletak di sebuah gang sempit di pinggiran Jakarta. Kamar itu hanya berisi sebuah ranjang reot, satu bola lampu kuning redup, dan kamar mandi bersama yang sangat kotor. Harta terbesar kami adalah motor butut itu. Tapi seminggu kemudian, kami terpaksa menjualnya untuk menyambung hidup. Mas Baskoro bekerja sebagai kuli panggul di Pasar Induk Kramat Jati. Setiap hari ia berangkat pukul 3 pagi dan baru pulang saat hari sudah gelap gulita. Pundak dan punggungnya yang dulu tegap karena sering berolahraga, kini penuh dengan kapalan dan luka lebam karena mengangkat beban berat. Setiap malam, saya harus menyiapkan air hangat dicampur garam untuk memijatnya. Melihat otot-ototnya yang kejang saat tidur, hati saya terasa seperti diiris-iris. Sementara saya bekerja sebagai pencuci piring di sebuah warung soto. 10 ujung jari saya selalu keriput dan pucat karena terus terendam air sabun. Bau kuah soto, lemak sapi, dan bawang goreng melekat di pakaian dan rambut, dicuci 3 kali pun baunya tidak hilang. Makanan kami sehari-hari hanyalah nasi putih dengan garam dan sambal. Jika sedikit lebih mewah, ada sebutir telur rebus atau seikat kangkung. Indomie menjadi makanan yang sangat mewah. Ada malam-malam, di mana kami berdua berpelukan di kamar kos yang dingin, perut keroncongan, mendengarkan suara hujan yang jatuh di atap seng, dan hanya bisa menelan air mata. Kutukan Bude Lastri kembali terngiang di telinga, manusia macam kalian ini paling-paling cuma jadi gelandangan. Tetapi, justru kutukan kejam itulah yang menjadi motivasi terbesar kami. Kami berjanji, kami tidak akan pernah membiarkan mereka menang. Setelah setengah tahun bekerja serabutan, kami berhasil menabung sedikit modal. Mas Baskoro menyadari bahwa permintaan akan bahan pangan organik di kota sangat besar, sementara pasokannya tidak jelas asal-usulnya. Itu adalah sebuah secercah harapan. Ia memutuskan berhenti menjadi kuli panggul dan menggunakan uang tabungan kami yang tak seberapa itu untuk memulai usaha. Setiap pagi buta, ia mengayuh sepeda tuanya ke desa-desa di pinggiran kota, mendatangi para petani, meyakinkan mereka untuk menanam sayuran dengan standar organik, dan berjanji akan membeli semua hasil panen mereka. Saya berhenti bekerja di warung soto, di rumah menerima sayuran, membersihkan dan mengemasnya dengan tangan saya sendiri. Awalnya, pelanggan kami hanyalah beberapa tetangga di kosan. Perlahan, dari mulut ke mulut, usaha kami mulai dikenal. Kejujuran, ketulusan, dan kualitas produk membantu kami mendapatkan pelanggan-pelanggan pertama. Pekerjaan semakin banyak, kami bekerja siang dan malam. Tidur kami setiap hari hanya 3-4 jam. Ada kalanya saya merasa sangat lelah hingga rasanya ingin menyerah. Saya sering tertidur di samping tumpukan sayuran. Tetapi, saat melihat Mas Baskoro yang tekun mencatat pembukuan di bawah cahaya lampu kuning redup, saya kembali bersemangat. Kami berjuang bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk kehormatan kami yang telah diinjak-injak. Dari sebuah lapak sayur kecil, kami berhasil membuka satu toko. Dari satu toko, kami berkembang menjadi sebuah jaringan. Lalu, perusahaan kami, PT Baskara Pangan, lahir. Baskara dari nama suami saya, Baskoro, yang berarti matahari, harapan, dan kejujuran. Di tahun kelima, kami resmi mendirikan grup perusahaan Baskara Pangan, membangun pabrik pengolahan sendiri, memiliki rantai pasok dan sistem distribusi yang membentang dari Sumatera hingga Papua. Sukses datang lebih cepat dari yang kami bayangkan, tetapi harganya adalah malam-malam tanpa tidur dan keringat yang asin. Kami bisa saja membeli villa-villa mewah atau mobil-mobil sport paling mahal. Tapi tidak, kami memilih tinggal di sebuah townhouse yang tenang di pusat kota, mengendarai mobil mewah tapi tidak terlalu mencolok. Kami tidak pernah muncul di media. Wajah direktur utama dan nyonya dari grup Baskara Pangan adalah sebuah misteri bagi semua orang, termasuk sebagian besar karyawan kami sendiri. Banyak yang tidak mengerti, mereka bilang kami aneh. Hanya saya dan Mas Baskoro yang tahu, kami takut. Kami takut pada kemewahan, takut pada sorotan.
Luka karena dikhianati oleh seluruh keluarga hanya karena uang telah meninggalkan bekas trauma yang sangat dalam. Kami hanya ingin melindungi kedamaian yang kami raih dengan mengorbankan seluruh masa muda kami. Sebuah kedamaian yang sebentar lagi akan terusik, dan yang mengusiknya adalah sebuah suara dari 10 tahun yang lalu. Sore itu, saya dan Mas Baskoro sedang duduk di balkon townhouse kami, minum teh sambil menikmati matahari terbenam. Sudah sangat lama kami tidak memiliki waktu santai seperti ini, pekerjaan di perusahaan sudah berjalan stabil. Semuanya sudah terotomatisasi dan ditangani oleh tim manajemen profesional. Saya menyandarkan kepala di bahu Mas Baskoro, merasakan kedamaian yang manis. Tiba-tiba, dari dalam ruang kerjanya, terdengar dering telepon. Bukan nada dering modern dari ponsel pintar yang kami gunakan. Itu adalah nada dering monofonik, tit-tit-titeten, suara khas ponsel zaman dulu. Suara yang saya kira sudah lama punah dari dunia ini. Mas Baskoro terkejut, lalu seperti teringat sesuatu, ia bangkit dan masuk ke dalam. Saya penasaran dan mengikutinya. Di atas meja kerjanya, di samping MacBook model terbaru, ada sebuah kotak kayu berukir yang mewah. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya, beralaskan kain beludru merah, tergeletak sebuah ponsel Nokia jadul. Layar hitam putihnya menyala, menampilkan sebuah nomor tak dikenal. Saya bertanya heran, ponsel ini, kenapa Mas masih menyimpannya? Mas Baskoro mengambil ponsel itu, tatapannya sedikit rumit. Mas simpan sebagai kenang-kenangan. Nduk, benda ini yang menemani kita melewati masa-masa paling sulit. Dan ini satu-satunya nomor yang bisa dihubungi oleh keluarga di desa. Jantung saya berdebar kencang. 10 tahun. Selama 10 tahun, ponsel ini tidak pernah berdering. Tidak ada satupun telepon atau pesan, bahkan sekadar basa-basi. Mereka menganggap kami sudah mati, persis seperti yang diucapkan Bude Lastri. Lalu kenapa? Kenapa hari ini ponsel itu berdering? Mas Baskoro menatap saya, seolah meminta pendapat. Saya mengangguk pelan. Meskipun enggan, saya juga penasaran ingin tahu, setelah 10 tahun, apa yang membuat mereka harus mencari kami. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menekan tombol jawab. Halo, dengan siapa ini? Suaranya tetap tenang dan sopan. Di seberang sana hening sejenak, lalu terdengar suara yang sedikit ragu dan dibuat-buat ramah. Mas Baskoro, kan? Ini Rian, Mas. Rian, anaknya Bude Lastri, Rian. Nama itu seperti kunci berkarat yang dipaksa masuk ke dalam gembok ingatan yang sudah berdebu selama 10 tahun, lalu diputar dengan kasar. Adik sepupu kami yang usianya hampir 10 tahun lebih muda, saat kami pergi, ia hanyalah seorang pemuda pengangguran. Sekarang, suaranya terdengar lebih dewasa. Oh Rian, lama tidak bertemu. Ada apa menelepon, Yan? Mas Baskoro tetap menjaga suaranya agar datar. Hehe, tidak ada apa-apa Mas. Jadi aku beranikan diri menelepon, mengundang Mas dan Bak untuk datang. Sudah 10 tahun kan Mas, kalau ada salah paham, ya sudah, dimaafkan saja. Kita, kan, satu keluarga. Satu keluarga. Saya bergumam, senyum sinis terukir di bibir saya. 10 tahun yang lalu, siapa yang bertepuk tangan gembira saat ibunya mengusir kami? 10 tahun yang lalu, siapa yang memandang kami dengan tatapan paling hina? Sekarang dengan mudahnya ia bilang satu keluarga. Benar-benar menggelikan. Mas Baskoro memberi isyarat agar saya diam. Ia berkata ke telepon, oh, begitu. Terima kasih undangannya, Yan. Nanti Mas usahakan, ya. Sampaikan salam untuk Bude dan Pak De. Iya Mas. Pulang, iya Mas. Semua di sini kangen sama Mas dan Bak. Suara Rian di seberang sana terdengar sangat gembira. Panggilan berakhir. Mas Baskoro meletakkan ponsel itu, menatap saya, lalu menghela napas. Bagaimana menurutmu, Nduk? Saya melipat tangan di dada, berjalan mondar-mandir. Bagaimana apanya? Mas benar-benar mau pulang? Pulang untuk melihat wajah mereka? Pulang untuk mendengar mereka menyindir kita lagi karena setelah 10 tahun mungkin kita masih jadi kuli? Anjani, panggil Mas Baskoro, suaranya melembut. Mas tahu kamu masih marah. Mas juga. Tapi sudah 10 tahun. Kita tidak bisa menghindar terus. Pulang sekali, hadapi sekali, biar semuanya tuntas. Saya berhenti, menatap matanya. Tuntas? Aku takut kalau pulang malah menambah sakit hati, Mas. Mas Baskoro menghampiri dan menggenggam tangan saya. Kali ini akan berbeda. Kita bukan lagi kita yang 10 tahun lalu. Kita pulang bukan untuk pamer, tapi sekadar untuk menengok akar kita dan tulus mendoakan dia. Bagaimanapun juga, dia adik kita. Melihat sorot matanya yang tulus, amarah saya perlahan mereda. Iya benar, menghindar bukanlah solusi. Terlebih lagi, tiba-tiba sebuah ide muncul di benak saya.
Kepulangan kali ini mungkin bisa menjadi sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana gelandangan yang dulu mereka hina, sekarang hidup jauh lebih baik. Tapi tidak, pamer secara terang-terangan terlalu norak. Ini harus menjadi sebuah pertunjukan, sebuah drama di mana kami adalah sutradaranya. Saya tersenyum, sebuah senyum yang maknanya sangat dipahami oleh Mas Baskoro. Baiklah, kita akan pulang, bukan untuk berdamai, tapi untuk menutup babak lama ini dengan cara kita. Cara kami dimulai dari pakaian yang kami pilih untuk dikenakan di hari kepulangan kami. Pagi itu, saya berdiri di depan lemari pakaian raksasa, tempat tergantung gaun dan setelan adibusana yang harganya mungkin setara dengan hasil penjualan seluruh aset warga desa saya, tapi saya tidak memilihnya. Saya melewati gaun-gaun sutra, setelan jas yang dijahit khusus. Akhirnya, saya berhenti di sudut lemari yang lebih sederhana. Saya mengambilkan untuk Mas Baskoro sebuah kemeja linen berwarna biru nila dan celana katun berwarna krem. Untuk saya, sebuah blus sutra tenun tangan berwarna putih gading dan celana palazzo sutra hitam. Sekilas, pakaian ini terlihat sangat sederhana, bersahaja, bahkan sedikit kampungan di mata mereka yang hanya mengenal merek dan logo. Tapi hanya orang yang benar-benar ahli atau mengerti mode yang tahu bahwa ini adalah rancangan eksklusif dari seorang desainer ternama, dibuat sepenuhnya dengan tangan dari bahan-bahan berkualitas tertinggi. Linen itu ditenun dari serat terbaik, terasa sejuk dan ringan. Sutra di tubuh saya begitu lembut seperti kabut, menyentuh kulit terasa seperti tidak mengenakan apa-apa. Total harga kedua setel pakaian ini cukup untuk membangun sebuah rumah mungil di desa. Mas Baskoro melihat pilihan saya. Ia mengerti maksud saya dan hanya tersenyum. Kami ingin kembali dengan penampilan yang paling bersahaja. Ini adalah sebuah ujian, sebuah jebakan halus yang kami pasang untuk mengukur hati mereka. Mobil mewah kami meninggalkan kota dalam keheningan. Sopir pribadi kami, yang sudah bekerja bertahun-tahun, masih tidak mengerti mengapa bos dan istrinya berpakaian begitu sederhana dan memintanya mengendarai mobil yang paling tidak mencolok dari koleksi mereka. Ia semakin tidak mengerti mengapa tujuan kami adalah sebuah desa miskin di pedalaman. Semakin dekat ke desa, pemandangan di kiri kanan jalan semakin akrab. Masih hamparan sawah yang hijau. Masih rumpun-rumpun bambu yang berdesir ditiup angin. Masih tanggul tanah tempat kami dulu bermain layang-layang. Tetapi hati saya tidak lagi merasakan kedamaian yang sama. Semua pemandangan itu seolah tertutup oleh selapis debu kenangan pahit. Saya teringat lagi bayangan kami berdua pergi, teringat tatapan-tatapan menghina, terdengar lagi kata-kata kejam. 10 tahun, luka itu mungkin sudah mengering, tetapi bekasnya masih ada. Sesekali terasa nyeri. Mas Baskoro merasakan keheningan saya, ia menggenggam tangan saya, mengusapnya lembut, jangan dipikirkan lagi, semua sudah berlalu. Saya mengangguk, tetapi tidak berkata apa-apa. Benarkah sudah berlalu, ataukah ini baru permulaan? Ketika mobil tiba di ujung desa, beberapa ratus meter dari rumah Bude Lastri, jalanan menjadi sempit dan ramai oleh orang-orang yang hendak pergi ke hajatan. Mas Baskoro memberi isyarat kepada sopir. Pak, berhenti di sini saja, kami turun. Sopir itu terkejut. Tapi, Pak, jalannya masih bisa dilewati mobil. Biar saya coba antar Bapak dan Ibu sampai depan. Tidak perlu, kata saya. Kami ingin jalan kaki sebentar. Bapak cari tempat sepi untuk parkir, lalu tunggu di sini. Nanti kalau kami telepon, baru masuk. Meskipun bingung, sopir itu tetap patuh. Ia membukakan pintu untuk kami, matanya tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran melihat dua bosnya akan berjalan di jalanan tanah yang becek. Mas Baskoro merapikan kerah baju saya menepis sebutir debu imajiner di bahunya. Kami saling pandang. Sebuah tatapan penuh makna. Drama akan segera dimulai. Tirai panggung telah terbuka. Begitu kami melangkahkan kaki di jalan desa, beberapa warga yang hendak ke pesta pernikahan mengenali kami. Mereka berhenti, menyipitkan mata, lalu bisik-bisik pun dimulai. Lihat itu, Baskoro sama istrinya, kan? Iya benar. 10 tahun baru kelihatan lagi. Pakaiannya begitu. Sepertinya hidup di kota, juga tidak sukses-sukses amat. Bisik-bisik itu sengaja dikeraskan agar sampai ke telinga kami. Tapi kami tetap memasang wajah tenang, berjalan perlahan seolah tidak mendengar apa-apa. Kami sudah siap secara mental untuk sambutan semacam ini. Semakin kami diremehkan, semakin sukses drama kami nanti. Angin dari sawah berhembus, membawa bau jerami basah, bau tanah, dan juga aroma pekat dari rasa iri dan keingintahuan. Saya menarik napas dalam-dalam, bukan untuk menikmati udara desa, tetapi untuk mengumpulkan kekuatan menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan kami pun melangkah masuk,
seperti dua aktor yang naik ke panggung untuk sebuah pertunjukan yang naskahnya telah kami tulis selama 10 tahun, dan para aktor pendukung pertama tidak membuat kami kecewa. Di depan rumah Bude Lastri, sebuah tenda hajatan berwarna biru dan perak berdiri megah. Suara musik dangdut koplo menggelegar, menenggelamkan suara tawa dan obrolan. Bau masakan, bau keringat, dan aroma parfum murah bercampur aduk, menciptakan suasana yang pengap. Begitu melihat kami di gerbang, seorang kerabat jauh bergegas masuk sambil berteriak, suaranya lantang seolah takut tidak ada yang dengar. Bude Lastri, itu si Baskoro pulang. Seketika, semua mata di dalam tenda tertuju pada kami. Musik seolah mengecil, memberi ruang bagi bisik-bisik yang semakin kencang. Saya bisa merasakan puluhan, bahkan ratusan pasang mata sedang memindai kami dari ujung rambut hingga ujung kaki. Mereka mengamati pakaian linen dan sutra kami, lalu memandang sepatu kulit sederhana yang kami kenakan. Di mata mereka, pastilah ada kekecewaan. Mereka mengharapkan sebuah kepulangan yang glamor. Tapi yang mereka lihat adalah dua orang yang penampilannya lebih kampungan dari mereka. Seringai meremehkan mulai tampak di beberapa wajah. Bude Lastri, dalam balutan kebaya merah menyala yang tidak sesuai dengan usianya, wajah dipoles bedak tebal dan lipstik menor, berlari keluar. Tapi keramahannya hanya ditujukan untuk tamu-tamu yang datang dengan mobil dan membawa amplop tebal. Ketika melihat kami, senyum di bibirnya membeku sejenak, lalu dengan cepat berubah menjadi seringai penuh cemooh. Oh alah, tak kira siapa, ternyata kalian. Toh, 10 tahun menghilang, Bude kira sudah mati jadi gelandangan di mana, ternyata masih hidup, dan berani pulang juga. Ya, ia berbicara dengan suara keras, sengaja agar semua orang mendengar. Ini bukan sapaan, ini tamparan. Sebuah tamparan pembuka yang penuh kedengkian. Mas Baskoro tetap tenang, ia sedikit menunduk. Selamat siang Bude. Kami datang untuk mengucapkan selamat atas pernikahan Rian. Oh, selamat, baguslah. Yang penting niatnya, Bude Lastri melirik sinis ke pakaian kami. Lihat penampilan kalian begini, sepertinya 10 tahun ini hidup kalian susah, ya? Sudahlah, kalau ada uang simpan saja buat makan. Tidak usah pakai amplop segala, Bude di sini tidak kekurangan. Satu tikaman lagi. Ia secara terang-terangan menghina kami, menyiratkan bahwa kami bahkan tidak punya uang untuk amplop pernikahan. Saya ingin membalas, tetapi Mas Baskoro meremas tangan saya, memberi isyarat untuk diam. Belum saatnya. Sudah, masuk sana. Bude Lastri tampak tidak sabar, melambaikan tangan seperti mengusir lalat. Tamu-tamu penting sudah duduk di meja depan semua. Kalian, coba Bude lihat. Ia memutar pandangannya ke seluruh tenda, lalu matanya berhenti di sudut paling belakang, paling gelap, tepat di samping dapur yang mengepulkan asap. Nah, itu. Masih ada 2 kursi kosong di meja paling ujung sana. Kalian duduk di situ saja, ya? Meja itu isinya cuma para pembantu dan kerabat jauh. Cocoklah sama kalian. Nanti kalau duduk di depan sama pejabat, kalian malah canggung. Setelah itu, ia sama sekali tidak memandang kami lagi, berbalik untuk menyambut tamu lain yang baru saja turun dari mobil mengkilap. Penghinaan ini sudah sangat jelas. Ia sengaja menempatkan kami di posisi paling rendah, paling kotor, untuk menunjukkan kepada seluruh keluarga dan desa bahwa di matanya, kami tidak lebih dari pesuruh, kelas sosial paling bawah. Orang-orang di meja depan memandang kami, ada yang tertawa mengejek, ada yang menggelengkan kepala seolah kasihan, tidak ada satupun yang membela. Mereka diam, dan keheningan mereka adalah persetujuan atas tindakan Bude Lastri. Saya menatap Mas Baskoro, wajahnya masih tanpa ekspresi. Ia hanya diam-diam menuntun saya menuju meja di sudut dapur itu. Meja itu memang menyedihkan, penuh noda, dengan kursi-kursi plastik yang tinggi rendah. Yang duduk di sana adalah 2 ibu-ibu pembantu yang sedang menyeka keringat dan seorang kakek kerabat jauh yang mabuk dengan wajah merah padam. Kami duduk di bawah tatapan sinis dan bisik-bisik yang puas. Babak pembuka penghinaan telah selesai. Sekarang, saatnya pisau-pisau kata-kata dikeluarkan dari sarungnya. Begitu kami duduk di kursi plastik yang reyot, suasana di sekitar kami seolah langsung terpusat pada kami. Seolah kami ini adalah 2 makhluk aneh dari planet lain yang menarik semua rasa penasaran dan penghakiman. Orang-orang semeja yang tadinya sedang makan dan mengobrol pun terdiam. 2 ibu pembantu menatap kami dengan canggung. Sementara kakek mabuk itu tertunduk di meja sambil mendengkur. Ironisnya, dialah orang yang paling sopan di sini. Belum sempat kami terbiasa dengan suasana pengap ini, para aktor pendukung pertama sudah bersemangat untuk tampil. Yang membuka pertunjukan adalah Bude Laras, istri dari Pak De yang 10 tahun lalu membuang muka. Ia membawa sepiring tumpeng mini, tapi sebenarnya ia sengaja berhenti di dekat meja kami. Ia meletakkan piring itu di meja sebelah,
lalu berbalik, pura-pura terkejut. Loh, ini Baskoro sama Anjani, toh? Bude lihat-lihat dari tadi, kok beda sekali ya? Kata beda itu diucapkannya dengan nada penuh makna. Ia memindai kami dari pakaian hingga wajah, seperti mesin pemindai, mencari jejak-jejak kekayaan, tapi kemudian tampak kecewa. Beda dalam artian makin kelihatan susah, Bude, sebuah suara sinis lain menimpali. Itu Mbak Hesti, seorang sepupu jauh yang terkenal di seluruh desa karena mulutnya yang tajam. Ia yang duduk di meja sebelah ikut menimpali. Lihat kulitnya Anjani, makin gelap. Di Jakarta kerja keras sekali, ya, nduk, jadi buruh pabrik garmen atau pabrik sepatu. Katanya pekerjaan begitu bahaya buat kesehatan, loh. Saya hanya tersenyum tipis. Saya tahu penjelasan apapun saat ini tidak ada gunanya. Mereka tidak mau mendengar kebenaran. Mereka hanya ingin mendengar apa yang ingin mereka percaya, bahwa kami masih menjalani kehidupan yang gagal. Mas Baskoro menjawab menggantikan saya, suaranya tetap datar tanpa emosi. Kami baik-baik saja, Mbak, Bude. Pekerjaan juga lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Ketenangan suami saya sepertinya membuat mereka kecewa. Mereka mengharapkan kami mengeluh, menceritakan penderitaan, agar mereka bisa dengan puas bersimpati sambil bergosip, tapi tidak, kami tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Melihat serangan pertama tidak efektif, orang lain mengambil alih. Kali ini Pak D, yang tadi bahkan tidak berani menatap kami. Sekarang, setelah menenggak beberapa gelas minuman keras, wajahnya memerah dan keberaniannya meningkat. Ia membawa gelasnya, menepuk pundak Mas Baskoro dengan keras hingga suami saya sedikit meringis. Keponakanku tersayang, 10 tahun baru pulang, kok kamu kelihatan kurus begini? Laki-laki itu harusnya gagah sedikit. Apa di kota cuma kerja di kantor? Gajinya sebulan dapat 10 juta? Tidak? Ia mendekatkan wajahnya ke Mas Baskoro, bau alkohol menyengat. Pak De bilang terus terang, ya. Merantau itu tidak seenak yang dibayangkan. Di desa begini, biarpun miskin, tapi kekeluargaannya hangat. Lihat adikmu Sirian itu sekarang. Punya jabatan, jadi manajer, disegani 1 kabupaten. Dulu kamu kan pintar, kenapa sekarang jadi begini? Jadi begini itu bagaimana? Begini yang ia bayangkan dari pakaian sederhana dan keheningan kami? Saya ingin tertawa melihat logika dangkal mereka. Mereka mengukur kesuksesan hanya dari penampilan luar. Belum sempat Mas Baskoro menjawab, seorang tante ikut menimpali. Sudah, Pak D, jangan begitu, kasihan mereka. Pasti mereka sudah berusaha keras. Tapi ya, kalau nasibnya begitu mau bagaimana lagi? Hidup itu ada pasang surutnya. Sudahlah, kalau nasib kita tidak sebagus orang lain, ya diterima saja. Rajin-rajin bekerja, menabung, nanti pulang desa beli tanah sepetak. Mau bersaing di kota terus sampai kapan? Satu persatu, mereka melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang seperti belati beracun. Mereka berpura-pura peduli, tapi di baliknya ada kepuasan. Kegembiraan yang tidak sehat saat melihat orang lain tidak lebih baik dari mereka. Mereka ingin menjatuhkan kami, ingin menegaskan sekali lagi bahwa keputusan mereka mengucilkan kami 10 tahun lalu adalah benar. Saya tetap diam, tangan saya di bawah meja menggenggam erat tangan Mas Baskoro. Bukan saya tidak bisa bicara, tapi saya sedang menahan diri. Saya mengamati, merekam setiap wajah, setiap nada bicara. Binatang buas di dalam diri saya sudah menggeram, tinggal menunggu perintah untuk menerkam. Tapi Mas Baskoro terus menggelengkan kepala, memberi isyarat, pertunjukan yang sesungguhnya belum dimulai. Begitulah. Silih berganti, mereka mendatangi meja kami seolah sedang menonton sirkus. Mereka bertanya kami kerja apa, tinggal di mana, gaji berapa, sudah punya anak atau belum. Setiap pertanyaan adalah selubung untuk menyelidik dan membandingkan. Dan ketika kami hanya menjawab seadanya dengan senyum misterius, mereka menarik kesimpulan sendiri, kami gagal, kami malu. Kami sedang menyembunyikan kemiskinan kami, dan mereka puas dengan kesimpulan itu. Itu membuat mereka merasa aman, superior, dan melupakan kesulitan hidup mereka sendiri. Saya melirik ke kejauhan, melihat Bude Lastri berdiri memandang ke arah kami dengan senyum puas. Drama ini, dialah sutradara utamanya, dan sekarang, saatnya karakter utama versinya muncul ke panggung. Dan kemudian, seperti seorang raja yang keluar setelah para pengawalnya selesai membuka jalan, sang mempelai pria, Rian, akhirnya muncul. Ia tidak sendiri, di sampingnya ada mempelai wanita, seorang gadis cantik yang riasannya terlalu tebal, mengenakan gaun pengantin yang penuh dengan payet berkilauan. Tapi pusat perhatian tertuju pada Rian. Ia mengenakan setelan jas biru mengkilap, bahan murahnya memantulkan cahaya lampu tenda, rambutnya dipenuhi gel hingga kaku dan berkilau,
Di lehernya tergantung kalung emas besar seperti rantai, dan di pergelangan tangannya ada jam tangan berlapis emas yang sangat mencolok. Ia membusungkan perutnya yang buncit, berjalan dengan angkuh seolah dunia ada di bawah kakinya. Setiap kali Rian dan istrinya menghampiri sebuah meja, semua orang serentak berdiri, mengangkat gelas, dan mengucapkan selamat dengan kata-kata manis. Selamat, Pak Manajer. Selamat menempuh hidup baru, semoga langgeng. Rian sekarang hebat sekali, kebanggaan keluarga kita. Nanti jangan lupa bantu adik-adiknya, ya. Manajer Rian tertawa terbahak-bahak. Tawa puas dari seseorang yang baru saja mencapai puncak kesuksesan versinya. Ia menepuk pundak orang, menyalami yang lain, sambil terus mengobrol janji. Tenang saja, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau saya sudah di posisi ini, tidak akan lupa keluarga. Suruh saja anak-anaknya sekolah yang benar, nanti lulus cari saya. Posisi staf biasa di grup Baskara Pangan mah gampang. Ganen grup, Baskanenggan-enggan. Nama itu nenggon-enggan yang tak tertahankan. Baginya, dan bagi seluruh desa ini, Baskara Pangan adalah sebuah kerajaan, simbol kekayaan dan kekuasaan. Dan dia, Rian, adalah seorang manajer di sana. Sebuah jabatan yang cukup membuat orang segan. Saya mengamati sandiwara norak itu dari kejauhan. Grup Baskara Pangan, yang dibangun dengan keringat dan air mata saya dan suami saya, kini menjadi alat bagi adik sepupu saya untuk pamer, untuk membuat keluarganya sombong. Saya bertanya-tanya, apakah ia tahu bahwa pendiri tempat yang ia puja itu sedang duduk di sudut paling gelap di pesta pernikahannya? Tentu saja tidak. Dengan kesombongan dan pandangan sempitnya, di matanya, direktur utama perusahaan pastilah sosok dewa yang jauh di awang-awang, bukan kakak sepupunya yang miskin ini. Rian berkeliling meja-meja utama, menerima pujian, amplop tebal, dan tatapan kagum. Ia menikmatinya. Ia seperti aktor buruk yang sedang berusaha keras memerankan seorang raja, tanpa tahu bahwa jubah yang ia kenakan hanyalah kain lap. Bude Lastri mengikuti di belakang putranya. Wajahnya berseri-seri seolah dialah bintang utamanya. Ia tak henti-hentinya pamer kepada semua orang. Lihat itu putra saya. Umur belum ada 30 sudah jadi manajer di perusahaan terbesar. Gajinya itu ratusan juta sebulan, belum termasuk bonus. Sekali dia menjamu klien, biayanya bisa setara dengan hasil panen bapak-bapak setahun. Lalu ia melirik ke arah kami. Tatapannya penuh makna seolah berkata, lihat itu anakku, dan kalian. Pameran itu semakin menjadi-jadi. Rian mulai bercerita tentang pekerjaannya. Ia sesumbar bahwa ia membawahi ratusan staf, memegang kontrak bernilai puluhan miliar. Ia juga pamer baru saja membeli apartemen mewah di kota dan sebuah mobil seharga hampir 1 miliar. Setiap ucapannya disambut dengan decak kagum. Mereka percaya begitu saja karena mereka ingin percaya. Mereka ingin percaya bahwa dari keluarga mereka ada yang sudah sukses, agar mereka bisa ikut menumpang nama, agar bisa pamer ke orang luar. Dan setelah berkeliling menerima cukup banyak pujian, sang bintang pesta akhirnya bergerak ke arah kami. Ia berjalan, diikuti oleh kerumunan orang yang penasaran seperti pengiring raja. Pertunjukan utama, penghinaan secara langsung, akan segera dimulai. Saya menggenggam tangan Mas Baskoro lebih erat. Rian berhenti di depan meja rayot kami, kedua tangan di pinggang, perut buncitnya menonjol ke depan seolah menantang. Ia membungkuk, menyipitkan mata, seolah sedang berusaha mengenali dua orang asing. Sikapnya yang angkuh itu membuat saya ingin melempar seluruh isi meja ke wajahnya. Loh, Mas Baskoro, Mbak Anjani, duduk di sini, toh? Aku cari-cari dari tadi. Loh, ucapnya. Nadanya jelas sekali dibuat-buat. Kok Bude menempatkan Mas dan Mbak di sini? Ya, gelap dan pengap begini, tapi... Ya sudahlah. Mungkin Mas dan Mbak sudah terbiasa dengan keadaan susah, jadi tidak pilih-pilih tempat, kan? Tawa kecil terdengar dari kerumunan di belakangnya. Mereka menikmati pertunjukan penghinaan ini seperti menonton komedi. Mas Baskoro mengangkat kepala, menatap lurus ke mata Rian. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, tetapi di matanya saya melihat sorot dingin setajam pisau. Selamat, ya, Yan, kami duduk di mana saja tidak masalah. Jawaban tenang Mas Baskoro sekali lagi membuat Rian sedikit kecewa. Ia sepertinya sudah menyiapkan pidato panjang, dan ketenangan kami merusak naskahnya. Tapi Rian cepat menguasai diri. Ia berdecak, pura-pura bersimpati. Ya, aku paham Mas. Orang bilang hidup itu harus tahu diri. 10 tahun ini di kota kerja apa Mas? Masih jadi buruh pabrik, gaji paling 5-6 juta. Cukup buat makan saja sudah untung, ya? Ia tidak menunggu jawaban kami, langsung berbalik ke kerumunan, suaranya lantang seperti sedang berorasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat ini,
Sama-sama saudara, sama-sama dari desa, tapi nasib bisa beda jauh. Saya ini mungkin lebih beruntung sedikit. Bisa sekolah, bisa kerja di grup Baskara Pangan, bukannya pamer, ya, tapi jabatan manajer saya ini, penghasilan sebulan tidak kurang dari 200 juta. Itu belum termasuk bonus dan komisi. Staf di bawah saya itu ratusan, sarjana, magister semua. Saya batuk sedikit saja. Mereka semua langsung diam. Ia menepuk bahu Mas Baskoro dengan keras, tepukan dari seorang atasan yang memberi belas kasihan pada bawahan. Kalau Mas Baskoro dan Mbak Anjani ini lebih berat perjuangannya, ya sudahlah. Setiap orang punya nasibnya masing-masing. Kalian kerja yang rajin saja, menabung, biar nanti tua ada pegangan. Kalau begini terus, tidak tahu kapan bisa sukses. Setelah itu, ia mengeluarkan dompet kulit buaya yang mengkilap, menarik segepok uang lembaran 100 ribuan. Ia menghitung 20 lembar, 2 juta rupiah, lalu meletakkannya di meja di depan Mas Baskoro. Ini, aku tambahi sedikit buat Mas dan Mbak. Anggap saja hadiah dari adikmu yang sudah sukses. Ambil saja buat beli baju baru atau beli susu buat anak. Oh, lupa. Kalian kan belum punya anak, ya? Ya sudahlah. Pakai saja buat apapun. Jangan sungkan. Dibandingkan aku, uang segini tidak ada apa-apanya. Gaji kalian setahun mungkin tidak cukup buat aku sekali traktir klien. Penghinaan ini telah mencapai puncaknya. Ia tidak hanya menghina kami dengan kata-kata, tapi juga menggunakan uang untuk menginjak-injak harga diri kami di depan semua orang. Darah saya terasa mendidih, tangan saya terkepal erat, kuku-kuku menancap di telapak tangan. Saya sudah tidak tahan lagi. Tinggal menunggu anggukan Mas Baskoro, saya akan membalikkan meja ini, akan memberitahu seluruh dunia wajah asli si sombong ini. Tapi tidak, Mas Baskoro tetap duduk diam. Ia memandang tumpukan uang di meja, lalu menatap Rian. Sudut bibirnya sedikit terangkat, membentuk sebuah senyum. Senyum yang dingin dan sulit diartikan. Terima kasih atas kebaikanmu, Yan. Suara Mas Baskoro terdengar jelas dan tegas, menenggelamkan bisik-bisik di sekeliling. Tapi sepertinya, uang ini lebih baik kamu simpan. Mas rasa, sebentar lagi kamu akan sangat membutuhkannya. Ucapan Mas Baskoro membuat Rian dan semua orang di sekitarnya bingung. Mereka tidak mengerti. Kenapa orang miskin menolak uang? Apa maksud di balik kata-katanya? Wajah Rian memerah karena marah. Ditolak di depan banyak orang melukai harga dirinya. Ia mengira Mas Baskoro sedang sok jual mahal, mempertahankan sisa-sisa harga diri. Maksud Mas apa? Kurang. Rian membentak. Sudahlah, sudah miskin banyak gaya. Tidak mau, ya sudah. Ia hendak mengambil kembali uang itu, tapi tepat pada saat itu, Pak D yang mabuk tadi berjalan sempoyongan ke arah kami, membawa semangkuk penuh minuman keras. Drama ini berlanjut ke adegan baru, yang lebih tegang dan menghinakan. Pak D Bimo berjalan terhuyung-huyung, perut buncitnya nyaris menyenggol beberapa kursi. Wajahnya merah padam, matanya sayu karena mabuk, tapi mulutnya terus mengoceh. Ia mengangkat tinggi-tinggi mangkuk keramik berisi cairan bening yang berbau alkohol murahan. Nah, ini dia keponakan kesayangan. Teriaknya, suaranya serak. Pak D cari-cari dari tadi. Sudah sampai sini kok tidak menyapa Pak D? Apa kamu meremehkan Pak D karena miskin? Mas Baskoro berdiri dengan sopan, sedikit membungkuk. Bukan begitu Pak D. Tadi saya lihat Pak D sedang sibuk menyambut tamu, jadi tidak mau mengganggu. Mengganggu apa? Pak D Bimo menggebrak meja dengan mangkuknya, isinya muncrat kemana-mana. Hari ini hari bahagia, hari besar buat keluarga kita. Kamu itu kakak sepupunya Rian, 10 tahun baru pulang. Kalau tidak minum segelas sama saudara-saudara, apa kata orang? Ia mendorong mangkuk itu ke depan Mas Baskoro. Ini, minum sampai habis. Minum untuk memberi selamat pada Rian. Minum untuk menunjukkan kalau kamu masih menganggap keluarga ini ada. Kerumunan di sekeliling langsung ikut memanas-manasi. Betul itu harus minum. Tidak minum berarti tidak menghargai saudara. Minum Baskoro. Laki-laki tidak minum itu banci. Manajer Rian saja sudah minum sama semua. Masa kakak sepupunya tidak mau? Mereka mengepung kami, membentuk dinding manusia tanpa jalan keluar. Tatapan mereka penuh tantangan. Mangkuk minuman itu bukan lagi sekadar minuman. Itu adalah ujian, simbol ketundukan. Meminumnya berarti menerima posisi rendah, tunduk pada kekuasaan manajer Rian. Menolaknya berarti menghina semua orang, mencari musuh dengan seluruh keluarga. Saya menatap Mas Baskoro dengan cemas. Saya tahu ia tidak kuat minum alkohol, beberapa gelas saja wajahnya sudah memerah. Terlebih lagi, ia punya penyakit maag kronis, dokter sudah melarangnya minum alkohol. Satu mangkuk penuh seperti ini sama saja dengan bunuh diri. Mas Baskoro memandang mangkuk itu, lalu ke wajah-wajah yang menantang di sekelilingnya.
Ia menggeleng pelan. Mohon maaf, Pak De. Lambung saya sedang tidak baik, tidak bisa minum. Penolakannya bagai sumbu yang menyulut dinamit. Pak De Bimo menggebrak meja dan berdiri. Tidak bisa. Alasan apa itu? Atau kamu memang menghina minuman dari Pak De? Kamu anggap ini tidak pantas untukmu. Rian, yang sedari tadi diam menonton, kini angkat bicara dengan nada mengejek. Sudahlah, Pak De, kalau Mas Baskoro tidak bisa, jangan dipaksa. Mungkin dia takut kalau mabuk, besok tidak ada tenaga buat kerja jadi kuli, kan harus jaga kesehatan buat cari uang, tidak seperti saya yang duduk-duduk saja uang datang sendiri. Ucapan Rian semakin membakar suasana. Pak De Bimo merasa mendapat dukungan. Dengar itu, adikmu saja bilang begitu. Baskoro, hari ini Pak De bilang sama kamu, ya, kalau kamu tidak habiskan minuman ini, berarti kamu menghina seluruh keluarga ini. Termasuk menghina jabatan manajer adikmu, paham? Orang miskin itu harus tahu diri, dikasih kehormatan itu diterima. Kalimat orang miskin itu harus tahu diri seperti cambuk yang menghantam harga diri saya. Batas kesabaran saya sudah habis. Saya tidak bisa membiarkan mereka terus menginjak-injak suami saya. Mas Baskoro masih diam, tapi saya lihat tangannya di atas meja sudah terkepal erat, buku-buku jarinya memutih. Saya tahu ia juga sedang menahan diri. Tapi saya tidak. Saya berdiri, menatap lurus ke wajah Pak De Bimo. Pak De, suami saya bilang tidak bisa minum itu karena kesehatannya tidak memungkinkan. Pak De ini orang tua, kenapa memaksa keponakan sendiri melakukan hal yang membahayakan kesehatannya? Kehadiran saya membuat semua orang terkejut. Di mata mereka, saya ini perempuan. Tugas saya adalah diam dan patuh. Bude Lastri, Ibu Rian, yang dari tadi berdiri di belakang putranya dengan wajah puas, tidak bisa tinggal diam lagi. Ia maju, matanya melotot. Kamu diam. Di sini tidak ada tempat buat kamu bicara. Ini urusan laki-laki. Kamu ikut campur apa? Ia menatap saya dengan tatapan membara, lalu melakukan sesuatu yang tidak pernah saya duga. Ia menyambar gelas berisi air putih di meja, dan menyiramkannya tepat ke wajah saya. Perempuan mandul. Tidak bisa kasih apa-apa buat suami, jadi mulutnya jangan ikut campur, dasar pembawa sial. Air dingin itu mengguyur wajah saya. Tetesannya mengalir di pipi, bercampur dengan amarah dan sakit hati yang membuncah. Itulah tetes terakhir yang membuat gelas kesabaran saya tumpah. Seluruh tenda hajatan tiba-tiba hening. Suara musik dangdut koplo seolah berhenti. Semua suara, tawa, bisik-bisik, lenyap seketika. Hanya tersisa suara tetesan air dari rambut dan dagu saya yang jatuh ke blus sutra putih gading, membasahi sebagian besar dada saya. Dinginnya air tidak seberapa dibandingkan rasa dingin yang menusuk dari hati saya. Saya berdiri mematung, bukan karena kaget, tapi karena amarah saya sudah mencapai puncaknya. Amarah itu bergejolak di dada saya seperti gunung berapi yang siap meletus. Saya tidak merasa terhina. Saya hanya merasakan kebencian tak terbatas pada perempuan di depan saya, yang menyandang status Bude dari suami saya. Ia telah melanggar semua batas kemanusiaan. Bude Lastri masih dalam posisi sehabis menyiram, wajahnya keriput karena marah, bibirnya yang ompong terkatup rapat, matanya penuh kemenangan. Ia pikir tindakannya itu telah memadamkan perlawanan saya, telah menegaskan kekuasaannya sebagai orang yang lebih tua. Ia pikir saya akan menangis, ketakutan, dan menunduk pasrah. Ia salah besar. Sesaat, saya hampir melakukan hal gila. Saya hampir menyambar mangkuk minuman keras di meja dan menyiramkannya kembali ke wajahnya yang penuh bedak itu. Saya hampir berteriak sekeras-kerasnya agar seluruh dunia tahu kekejaman keluarga ini. Tapi, sebuah tangan yang hangat dan kokoh menggenggam pergelangan tangan saya, menarik saya mundur selangkah. Itu Mas Baskoro. Ia sudah berdiri. Ia berdiri di depan saya, punggungnya yang lebar dan kokoh melindungi saya dari semua tatapan sinis dan puas dari orang-orang di sekeliling. Wajahnya tidak lagi tenang. Wajahnya kini dingin dan menakutkan. Matanya yang biasanya lembut, kini setajam es, menatap lurus ke Bude Lastri, lalu menyapu setiap wajah yang tadi ikut menghina kami, tak seorang pun berani balas menatapnya. Pak De Bimo yang tadi garang memaksa minum, kini mundur selangkah. Rasa mabuknya seolah menguap entah kemana. Rian, sang bintang pesta, juga kehilangan kesombongannya. Ia menatap Mas Baskoro lalu menatap saya, ada kebingungan dan kegelisahan di matanya. Mereka sepertinya mulai merasa ada yang tidak beres. Aura yang terpancar dari kakak sepupu mereka yang miskin ini, tidak seperti aura seorang kuli yang gagal. Ini adalah aura wibawa, yang menekan dan membuat orang sesak napas. Mas Baskoro tidak berkata apa-apa. Ia hanya diam-diam mengeluarkan sapu tangan putih dari sakunya, sapu tangan yang bersih dan terlipat rapi. Ia berbalik,
dengan lembut dan hati-hati menyeka setiap tetes air di wajah dan rambut saya. Gerakannya begitu tenang dan lembut, seolah sedang merawat benda paling berharga. Tindakan kecil di tengah kekacauan ini justru memiliki kekuatan luar biasa. Itu adalah pernyataan tanpa kata, Anjani adalah milikku, orang yang paling aku hargai dan lindungi. Siapapun yang menyentuhnya, berarti menyentuhku. Setelah mengeringkan wajah saya, ia dengan lembut menyelipkan helai-helai rambut saya yang basah ke belakang telinga. Ia menatap dalam mata saya, tatapannya seolah berkata, biar Mas yang urus. Saya mengangguk, mundur ke belakangnya, penuh percaya. Binatang buas di dalam diri saya telah dijinakkan oleh kelembutannya. Sekarang, panggung ini miliknya. Saya akan menjadi penonton yang menikmati pembalasan termanis. Ketika Mas Baskoro berbalik menghadap mereka lagi, seluruh ruangan seolah membeku, semua orang menahan napas, menunggu. Mereka menunggu permintaan maaf, sikap pasrah, atau mungkin perkelahian. Tidak ada yang bisa menebak. Tetapi tepat di saat-saat tegang itu, sebuah suara lain memecah keheningan. Suara mesin mobil. Bukan suara berisik dari truk atau angkutan desa. Ini adalah suara yang halus, berat, dan bertenaga. Suara yang hanya bisa keluar dari mesin berkapasitas besar milik mobil-mobil super mewah. 1, 2, lalu 3. Iring-iringan mobil hitam mengkilap perlahan memasuki gang sempit menuju rumah Bude Lastri. Paling depan adalah sebuah Rolls-Royce Phantom, diikuti oleh 2 Mercedes-Benz S-Class. Kehadiran mereka di desa miskin ini sama mengejutkannya dengan pendaratan piring terbang. Semua perhatian langsung teralihkan ke gerbang. Orang-orang yang tadinya mengepung kami kini serentak menoleh, mulut ternganga, mata terbelalak. Mereka lupa akan keberadaan kami, lupa akan mangkuk minuman, lupa akan insiden siram air. Pikiran mereka telah terpesona oleh kemewahan yang tiba-tiba muncul. Ini dia. Aktor-aktor utama kami telah tiba. Drama versi mereka telah usai. Sekarang, saatnya drama versi kami dimulai. Kehadiran iring-iringan mobil mewah itu seperti bom yang meledak di tengah pesta pernikahan. Seketika, semuanya menjadi kacau. Orang-orang yang duduk di dekat gerbang langsung berdiri, berdesak-desakan ingin melihat lebih jelas. Yang duduk jauh berjinjit, meregangkan leher. Bisik-bisik kekaguman dan rasa iri mulai terdengar. Ya Tuhan, mobil apa itu? Besar dan bagus sekali. Itu Rolls-Royce, Pak. Harganya miliaran itu. Tamu siapa yang sehebat itu? Pasti pejabat tinggi. Ya tamunya manajer Rian. Lah, siapa lagi? Memang kalau sudah jadi orang besar, teman-temannya juga kelas atas. Semua spekulasi tertuju pada sang mempelai pria. Dan tentu saja, Rian tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini untuk menaikkan statusnya. Wajahnya yang tadinya bingung karena urusan kami, tiba-tiba bersinar karena bangga. Ia membusungkan dada, berdeham keras untuk menarik perhatian, lalu berkata dengan sombong, "Ah, itu mungkin bos-bos dari kantor pusat di Jakarta, mereka dekat sekali dengan saya. Saya undang sambil lalu saja, ternyata mereka benar-benar datang jauh-jauh ke sini. Wah, saya harus sambut mereka. Tidak sopan sekali." Setelah itu, ia buru-buru merapikan setelan jasnya, menyisir kembali rambutnya yang sedikit berantakan, lalu berlari tergopoh-gopoh ke gerbang. Bude Lastri dan suaminya juga ikut berlari di belakangnya. Wajah mereka penuh kebanggaan. Insiden siram air tadi seolah sudah mereka lupakan. Di mata mereka sekarang hanya ada tamu-tamu agung itu. Kerumunan orang secara otomatis memberi jalan bagi keluarga tuan rumah untuk menyambut tamu. Mereka memandang Rian dengan tatapan penuh kekaguman. Rian memang hebat. Rian memang membanggakan. Ia telah membawa kehormatan bagi seluruh keluarga. Saya dan Mas Baskoro, yang masih berdiri di sudut dapur, menjadi terlupakan. Tapi kami tidak peduli. Kami hanya mengamati dalam diam. Drama ini berjalan persis seperti yang kami rencanakan. Semakin tinggi mereka diangkat, semakin sakit saat jatuh nanti. Pintu Rolls-Royce terbuka perlahan. Seorang pria berjas hitam necis turun. Dia adalah Pak Suryo, Direktur Regional Baskara Pangan untuk wilayah Jawa, orang yang sangat kompeten dan tangan kanan Mas Baskoro. Usianya sekitar 40-an, posturnya tinggi tegap, wajahnya tegas memancarkan aura pemimpin. Rian nyaris berlari menyongsongnya. Ia membungkuk dalam-dalam, kedua tangannya terulur ke depan, mencoba menyalami sang direktur dengan sikap menjilat yang berlebihan. "Bapak Direktur. Selamat datang, Pak. Kenapa Bapak dan rombongan datang tidak memberi kabar? Biar saya suruh orang jemput di ujung jalan. Maaf sekali Bapak harus melewati jalan jelek ini, Pak. Saya jadi tidak enak." Pak Suryo hanya mengangguk singkat, menyalami Rian sekadarnya lalu cepat-cepat menarik tangannya. Ia tidak terlihat senang atau antusias seperti yang dibayangkan Rian. Matanya menatap Rian dengan dingin, lalu mulai menyapu seluruh penjuru tenda, seolah mencari sesuatu yang jauh lebih penting.
Wajahnya sedikit berkerut, jelas ia tidak suka dengan suasana bising dan berantakan di sini. Rian tidak menyadari keanehan itu. Ia masih terus mengoceh, "Mari, Pak, silakan masuk. Saya sudah siapkan meja paling depan untuk Bapak dan rombongan. Saya senang sekali hari ini. Kehadiran Bapak adalah kehormatan besar bagi keluarga saya, bagi seluruh keturunan kami." Rian menunjuk ke arah meja-meja utama dengan hidangan paling mewah. Tapi Pak Suryo sama sekali tidak melihat ke arah yang ditunjuk. Matanya masih terus mencari. Dari 2 Mercedes di belakang, beberapa pria berjas lain juga turun. Mereka adalah para manajer senior dan kepala divisi lain, orang-orang yang mungkin hanya bisa dilihat Rian dari kejauhan saat rapat besar perusahaan. Kehadiran jajaran pimpinan ini membuat suasana semakin tegang. Mereka semua memiliki ekspresi yang sama, sopan tapi berjarak. Dan mereka semua melakukan hal yang sama, menyapu pandangan, mencari-cari. Rian mulai merasa canggung. Ia tidak mengerti kenapa para bos bersikap aneh. Ia mencoba menyapa yang lain, tapi mereka hanya menjawab singkat lalu kembali melihat sekeliling. Dan akhirnya, tatapan Pak Suryo, sang direktur regional, berhenti. Tatapannya terpaku pada sudut dapur tempat kami berdiri. Sesaat, wajah Pak Suryo membeku, menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Ia mengucek matanya, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Keterkejutan itu dengan cepat berubah menjadi kepanikan, lalu kemarahan yang tidak bisa disembunyikan. Semua orang yang datang bersamanya, saat mengikuti arah pandang bos mereka, juga menunjukkan ekspresi serupa. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Rian dan keluarganya sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pak Suryo, direktur regional yang dipuja-puja Rian sebagai bos besar, tiba-tiba melakukan sesuatu yang membuat semua orang terpana. Ia menepis kasar tangan Rian yang mencoba menahannya. Sebuah tepisan yang sangat keras dan penuh amarah. Rian terhuyung mundur beberapa langkah, nyaris terjatuh. Wajahnya pucat pasi, penuh kebingungan. Tanpa memedulikan Rian sedikit pun, Pak Suryo melangkah cepat dan tegas lurus ke arah kami. Ia tidak sendiri, seluruh rombongan pimpinan perusahaan mengikutinya. Wajah mereka semua serius. Mereka berjalan menembus kerumunan yang kebingungan, melewati meja-meja mewah. Tujuan mereka hanya satu, sudut dapur yang gelap dan kotor tempat kami berdiri. Kerumunan orang terbelah seperti lautan. Mereka memandang rombongan pria berjas itu dengan penuh tanda tanya. Apa yang terjadi? Kenapa para bos besar tidak duduk di meja kehormatan, malah berjalan ke sudut kumuh itu? Bu Delastri dan suaminya berdiri mematung. Senyum bangga di wajah mereka telah membeku. Mereka memandang putra mereka, lalu ke rombongan tamu, sama sekali tidak mengerti. Rian sendiri wajahnya sudah seperti mayat. Ia terbata-bata, ingin mengejar tapi tidak berani. Dan kemudian, di hadapan ratusan pasang mata, sebuah pemandangan yang lebih mengejutkan dari iring-iringan Rolls-Royce terjadi. Pak Suryo berhenti di depan kami, jaraknya kurang dari 1 meter. Ia menatap lurus ke Mas Baskoro, lalu ke saya, melihat pakaian sederhana kami, melihat noda air yang masih basah di baju saya. Wajahnya menunjukkan rasa iba, yang dengan cepat berubah menjadi rasa hormat dan penyesalan yang mendalam. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba, membungkuk. Sebuah bungkukan 90 derajat. Bungkukan yang sangat hikmat dan penuh rasa hormat. Bungkukan seorang bawahan kepada atasan tertingginya. Suara Pak Suryo terdengar keras, jelas, dan bergetar karena emosi, memecah keheningan yang mencekam. Bapak Direktur Utama. Ibu. 2 kata. Bapak Direktur Utama. Kenapa Bapak dan Ibu di sini tidak memberi kabar? Biar kami jemput di bandara. Kami kira Bapak dan Ibu masih di Singapura untuk penandatanganan kontrak besok. Pak Suryo tetap dalam posisi membungkuk, tidak berani mengangkat kepala. Di belakangnya, semua direktur dan manajer lain serentak ikut membungkuk. Mereka berdiri dalam barisan yang rapi dan hikmat, mengubah sudut dapur yang kumuh menjadi tempat yang sakral seperti dalam sebuah upacara. Hening. Keheningan yang absolut, begitu pekat hingga suara lalat pun bisa terdengar. Ratusan orang di tenda itu, dari yang tua hingga yang muda, dari kerabat hingga tetangga, semuanya membatu. Mulut mereka ternganga, mata mereka terbelalak. Mereka memandang rombongan pria berjas yang sedang membungkuk, lalu memandang kami berdua. 2 orang yang beberapa menit lalu mereka hina dan cemoh. Direktur Utama? Ibu? Siapa yang mereka maksud? Jangan-jangan. Pikiran gila itu mulai muncul di benak mereka, tapi tak seorang pun berani percaya. Terlalu mustahil, terlalu mengejutkan. Melampaui semua imajinasi mereka. Baskoro, si gagal yang terusir 10 tahun lalu, Anjani, si perempuan mandul,
Bagaimana mungkin mereka adalah direktur utama dan nyonya dari grup Baskara Pangan yang perkasa? Tetapi kenyataan terpampang di depan mata mereka. Direktur regional yang dibanggakan Rian sebagai bos besarnya, sedang membungkuk hormat di hadapan Baskoro, lalu sebuah suara nyaring memecah keheningan. Praang, mangkuk minuman keras di tangan Pak Debimo jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Pecahannya berhamburan, sama seperti kesombongan dan kebodohan mereka yang baru saja dihancurkan tanpa ampun. Seluruh ruangan jatuh dalam keheningan yang mengerikan. Suara mangkuk pecah itu seperti tembakan pistol yang merobek tirai ilusi yang mereka bangun sepanjang hari. Tidak ada yang bicara. Tapi di kepala setiap orang berputar pertanyaan yang sama, apa yang sebenarnya terjadi? Wajah Budha Lastri saat ini adalah sebuah mahakarya perubahan emosi. Dari bangga menjadi bingung, dari bingung menjadi panik, dan akhirnya menjadi ketakutan yang luar biasa hingga wajahnya pucat pasi. Bibirnya yang berlipstik merah bergetar hebat. Ia terbata-bata, mencoba mengatakan sesuatu tapi tak ada suara yang keluar. Ia memandang putranya, Rian, seolah mencari penjelasan. Tapi Rian saat ini jauh lebih menyedihkan. Ia berdiri mematung di tengah kerumunan, wajahnya putih seperti kertas, kakinya gemetaran, seolah tak mampu lagi menopang tubuhnya yang berkeringat deras. Direktur utama. Ia menggumamkan dua kata itu, matanya menatap nanar ke arah kami, sebuah tatapan penuh kengerian, ketidakpercayaan, dan keputusasaan. Idolanya, bos besar yang selalu ia sanjung dan jilat, sedang membungkuk di hadapan orang yang baru saja ia hina dengan uang 2 juta rupiah. Kenyataan ini lebih kejam dari tamparan manapun. Pak Debimo, setelah menjatuhkan mangkuknya, berdiri kaku. Alkohol di tubuhnya seolah menguap, hanya menyisakan kesadaran yang menakutkan. Ia teringat setiap kata yang ia ucapkan, setiap tindakannya, memaksa minum, menghina. Orang miskin itu harus tahu diri. Setiap ingatan kembali seperti pisau yang menusuk dadanya. Dan yang lainnya, para kerabat, yang tadi mengerumuni kami dengan pertanyaan-pertanyaan tajam, yang menertawakan kegagalan kami, sekarang tak seorang pun berani mengangkat wajah. Mereka menunduk, menghindari tatapan kami, mencoba membuat diri mereka sekecil mungkin, berharap menjadi tak terlihat. Penyesalan dan ketakutan mulai merayapi pikiran mereka. Mereka sadar baru saja melakukan hal paling bodoh dalam hidup mereka, menghina dewa rezeki, kesempatan emas bagi seluruh keluarga. Di tengah suasana yang pekat oleh keterkejutan dan ketakutan itu, Mas Baskoro akhirnya angkat bicara. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk didengar semua orang. Pak Suryo, semuanya, silakan berdiri. Sebuah perintah singkat, tanpa keakraban, tapi penuh dengan wibawa yang tak terbantahkan. Pak Suryo dan para manajer lain perlahan berdiri tegak, tapi tak seorang pun berani menatap langsung wajah Mas Baskoro. Pak Suryo menunduk, suaranya penuh penyesalan. Bapak, kami sungguh-sungguh minta maaf. Ini kelalaian kami karena tidak mengetahui jadwal Bapak dan Ibu, hingga Bapak dan Ibu harus mengalami perlakuan seperti ini salah kami. Mas Baskoro menggeleng pelan. Tatapannya tidak tertuju pada Pak Suryo, melainkan menyapu wajah-wajah pucat para kerabatnya, ini bukan salah kalian. Ini desa saya, dan ini, keluarga saya. Dua kata keluarga saya diucapkan dengan penekanan, tapi sama sekali tidak ada kehangatan. Hanya ada ironi yang sedingin es. Ia tidak berbicara lebih lanjut dengan Pak Suryo, melainkan berbalik menatap saya. Ia kembali mengangkat tangannya, dengan lembut merapikan rambut saya yang masih sedikit lembab. Kamu kedinginan, Nduk? Saya menggeleng, menatapnya dengan penuh keyakinan. Sikap lembutnya kepada saya dan sikap dinginnya yang berwibawa kepada orang lain menciptakan kontras yang tajam. Itu menunjukkan kepada semua orang posisi saya di hatinya, dan kemarahannya saat ini, semua itu karena saya. Setelah memastikan saya baik-baik saja, Mas Baskoro berbalik. Ia bukan lagi Baskoro yang pendiam dan pasrah yang mereka kenal. Ia berdiri di sana, tinggi dan kokoh, aura pemimpin sebuah grup perusahaan dengan puluhan ribu karyawan terpancar kuat, mendominasi seluruh ruangan. Tatapannya akhirnya berhenti pada Rian, sebuah tatapan dingin tanpa emosi, tapi cukup untuk membuat Rian gemetar hebat. Dan Mas Baskoro pun mulai berbicara. Suaranya tenang, tapi setiap kata-katanya terdengar seperti vonis mati yang dibacakan perlahan. Rian. Mas Baskoro memanggil namanya. 3 suku kata itu terdengar bukan seperti panggilan dari seorang kakak sepupu, melainkan dari seorang direktur utama yang memanggil nama bawahannya. Dingin, berjarak, dan penuh kekuasaan. Rian tersentak seolah tersengat listrik. Ia mengangkat wajahnya, menatap Mas Baskoro dengan mata kosong. Bibirnya bergerak-gerak, mencoba memanggil Mas, tapi tenggorokannya tercekat. Mas Baskoro tidak memberinya kesempatan bicara. Ia melanjutkan, suaranya tetap datar tapi setajam pisau. Kamu bilang,
Kamu manajer pemasaran di grup Baskara Pangan. Rian mengangguk cepat-cepat, sebuah refleks tanpa sadar. Kamu bilang, penghasilanmu sebulan tidak kurang dari 200 juta. Rian mengangguk lagi, tapi kali ini lebih lemah, seperti pesakitan yang menunggu vonis. Kamu bilang, kamu membawahi ratusan staf, semuanya sarjana dan magister. Anggukan kali ini nyaris tak terlihat. Wajah Rian sudah sepucat mayat. Ia mulai sadar, semua bualannya tadi telah menjadi bukti kebodohannya sendiri. Ia telah pamer di depan pendiri kekayaan itu sendiri. Mas Baskoro menyeringai tipis, sebuah senyum yang sangat dingin. Bagus, sangat bagus. Seorang manajer yang hebat, kebanggaan keluarga. Lalu ia tiba-tiba berbalik ke Pak Suryo yang berdiri di sampingnya. Pak Suryo. Siap, Pak. Pak Suryo langsung menjawab dengan sigap. Saya ingin tahu, sejak kapan grup Baskara Pangan milik kita ini punya kebijakan merekrut seorang manajer yang tidak punya kemampuan sekaligus tidak punya etika seperti ini? Suara Mas Baskoro masih tenang, tapi di dalamnya tersimpan kemarahan yang dahsyat. Pak Suryo langsung mengerti. Ia menunduk. Siap, Pak. Ini adalah kesalahan dari divisi SDM dan juga jajaran pimpinan cabang. Kami siap menerima tanggung jawab. Menerima tanggung jawab? Mas Baskoro mengulang. Suaranya mulai menajam. Bagaimana cara kalian bertanggung jawab? Dengan membiarkan orang seperti ini mencoreng nama baik perusahaan? Dengan membiarkan dia menggunakan nama Baskara Pangan untuk pamer dan sombong, bahkan menghina keluarganya sendiri? Mas Baskoro menunjuk ke noda air di baju saya, dan dengan membiarkan ibunya menyiram air ke wajah istri dari direktur utama perusahaan ini, kalimat terakhir itu seperti palu godam. Pak Suryo dan semua manajer lainnya pucat pasi. Mereka tahu, kali ini direktur utama benar-benar marah. Konsekuensinya akan sangat serius. Bude Lastri, saat mendengar itu, tidak bisa lagi berdiri. Kakinya lemas, ia jatuh terduduk di tanah. Istri, direktur utama. Gumamnya tak sadar. Matanya kosong karena ketakutan. Apa yang telah ia lakukan? Ia telah menyiram air ke wajah istri dari pemilik perusahaan terbesar di negeri ini, tempat putranya bekerja. Mas Baskoro tidak meliriknya sedikitpun. Matanya masih tertuju pada Rian. Saya selalu punya prinsip, Baskara Pangan bukan hanya tempat mencari uang. Ini harus menjadi sebuah komunitas yang berbudaya dan beretika. Karyawan Baskara Pangan di posisi apapun harus menjadi manusia yang berkarakter, yang tahu cara menghormati orang lain, terutama orang tua dan saudara sedarah. Ia berhenti sejenak, agar setiap kata-katanya meresap. Tapi hari ini, saya menyaksikan sebuah pertunjukan yang luar biasa. Seorang manajer Baskara Pangan, bukannya rendah hati, malah pamer jabatan dengan norak. Bukannya menghormati kakaknya, malah menggunakan kata-kata hinaan dan uang untuk menginjak-injak harga diri mereka. Bukannya mencegah ibunya berbuat salah, malah menonton dengan gembira. Mas Baskoro maju selangkah ke arah Rian. Sebuah langkah tanpa suara, tapi membuat Rian mundur ketakutan. Rian, katakan pada saya, dengan karakter seperti itu, apakah kamu pantas duduk di kursi manajer grup Baskara Pangan? Pertanyaan itu adalah tusukan terakhir yang mematahkan semua pembelaan Rian. Ia tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa berdiri gemetaran, menunggu vonis akhir untuknya. Dan vonis itu akan dibacakan sekarang, di sini, di depan seluruh keluarga. Keheningan kembali menyelimuti tenda. Tapi kali ini bukan keheningan karena kaget, melainkan keheningan karena takut dan penantian. Semua mata tertuju pada Mas Baskoro, sang direktur utama yang berkuasa, yang memegang nasib Rian di tangannya. Mas Baskoro tidak terburu-buru. Ia dengan tenang mengeluarkan ponsel pintarnya dari saku. Sebuah ponsel dengan desain sederhana, tapi semua orang tahu harganya tidak murah. Ia menyentuh layarnya, lalu menekan sebuah nomor. Ia tidak menempelkan ponsel itu ke telinga, melainkan mengaktifkan pengeras suara. Suaranya terdengar dingin dan tegas, memberi perintah kepada orang di seberang sana. Halo, dengan Pak Hasan, Kepala Divisi SDM Pusat. Suara seorang pria yang sigap dan penuh hormat terdengar dari ponsel. Suaranya jelas di tengah keheningan. Betul, Pak. Saya sendiri. Ada perintah, Bapak Direktur Utama. Semua orang menahan napas. Mereka tahu sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Rian berdiri di sana, keringatnya bercucuran. Setelan jasnya yang mengkilap kini tampak menyedihkan, basah dan lengket di tubuhnya, memperlihatkan perut buncitnya yang naik turun karena takut. Suara Mas Bas, siap Pak, mohon ditunggu 1 menit. 1 menit. Tapi bagi Rian dan keluarganya, 1 menit itu terasa seperti 100 tahun. Dalam 1 menit itu Rian bisa merasakan jantungnya berdebar kencang, begitu kencang hingga ia takut akan melompat keluar. Ia teringat kebohongan-kebohongan di CV-nya, kecurangan-kecurangan selama bekerja. Ia mulai gemetar. Sambil menunggu, Mas Baskoro berbalik ke Pak Suryo,
sambil menunggu SDM, telepon kepala keuangan. Minta dia periksa seluruh kontrak, komisi, dan biaya entertainment yang terkait dengan manajer Rian Wijoyo selama 1 tahun terakhir. Saya mau laporan awal dalam 5 menit. Siap, laksanakan, Pak. Pak Suryo segera mengeluarkan ponselnya dan menjalankan perintah tanpa ragu. Pengadilan ini sedang berlangsung. Profesional, cepat, dan kejam. Tidak ada makian, tidak ada amarah yang meledak-ledak. Hanya ada perintah dingin dan angka-angka yang akan berbicara. Justru itu yang paling menakutkan. Bude Lastri, yang tadi terduduk di tanah, kini tersadar. Ia bangkit dengan susah payah, berlari ke arah Mas Baskoro, hendak memeluk kakinya. Baskoro, nak, ampuni adikmu. Ini salah Bude. Semua salah Bude. Kamu mau hukum Bude bagaimanapun, Bude terima. Tapi tolong jangan hukum Rian. Dia satu-satunya harapan keluarga, nak. Tapi sebelum ia berhasil menyentuh Mas Baskoro, 2 orang staf yang datang bersama rombongan maju, dengan sopan tapi tegas menahannya. Mereka berdiri seperti patung, menciptakan batas yang tak bisa dilewati antara kehinaan dan kekuasaan. Tepat saat itu, suara kepala SDM kembali terdengar dari ponsel. Lapor, Bapak. Saya sudah mendapatkan informasi mengenai SDR Rian Wijoyo. Mas Baskoro memberinya isyarat untuk melanjutkan. Bapak, setelah pemeriksaan cepat, kami menemukan kejanggalan pada berkas SDR Rian. Ijazah sarjana ekonomi dari universitas ternama yang ia lampirkan adalah ijazah palsu. Kami sudah melakukan verifikasi silang dengan nomor seri ijazah di sistem universitas dan tidak ditemukan data yang cocok. Selain itu, pada riwayat hidup, ia mengaku punya pengalaman 3 tahun sebagai manajer di perusahaan lain. Tapi setelah kami konfirmasi, ia hanya bekerja sebagai staf penjualan selama 1 tahun, lalu dipecat karena tidak mencapai target. Setiap kata dari kepala SDM adalah hantaman palu di kepala Rian. Ijazah palsu, pengalaman kerja palsu. Di perusahaan manapun, ini sudah cukup untuk dipecat seketika, bahkan bisa dipidana. Kerumunan mulai berbisik. Ternyata jabatan manajer yang hebat itu dibangun di atas kebohongan. Ternyata kebanggaan mereka hanyalah gelembung sabun. Tapi itu belum semua. Suara Mas Baskoro semakin dingin. Ada lagi? Siap, Bapak. Seharusnya, dengan berkas seperti itu, dia tidak mungkin bisa diterima bekerja, apalagi diangkat menjadi manajer. Kami mencurigai adanya persekongkolan dalam proses rekrutmen di tingkat cabang. Kami akan segera melakukan audit menyeluruh terhadap divisi SDM di cabang tersebut. Begitu ia selesai bicara, Pak Suryo juga selesai dengan teleponnya. Ia menghampiri Mas Baskoro, wajahnya mengeras. Lapor, Pak, sudah ada laporan awal dari keuangan. Dalam 6 bulan terakhir, manajer Rian Wijoyo telah bersekongkol dengan beberapa vendor untuk menaikkan nilai kontrak dan mengambil selisihnya sebagai komisi pribadi. Perkiraan kerugian perusahaan mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah. Angka itu membuat semua orang terperangah. Mereka tidak bisa membayangkan uang sebanyak itu. Rumah baru, mobil mengkilap yang dibanggakan Rian, semuanya dibangun dari uang haram. Pengadilan telah selesai. Bukti sudah jelas. Kejahatan berlapis, penipuan, penggelapan. Nasib Rian telah ditentukan. Angka 2 miliar rupiah itu seperti bom atom yang meledak di tengah tenda hajatan. Angka itu menghancurkan total patung manajer sukses yang dibangun oleh Rian dan keluarganya. Bisik-bisik kini bukan lagi kekaguman, melainkan keterkejutan, penghinaan, dan sedikit kepuasan dari mereka yang memang tidak suka. Ya Tuhan, 2 miliar, ternyata uang korupsi. Pantas saja cepat kaya. Orang seperti ini harusnya dipenjara seumur hidup, benar-benar mencoreng nama baik keluarga. Orang-orang yang beberapa menit lalu memuja Rian, kini menjadi yang pertama berbalik dan menghujatnya dengan kata-kata paling kejam. Hati manusia memang mudah berubah. Mendengar angka 2 miliar, Rian tidak bisa lagi berdiri. Kakinya lemas, dan ia jatuh tersungkur di tanah yang kotor. Setelan jas mahalnya kini penuh debu, membuatnya tampak menyedihkan seperti anjing jalanan. Ia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan keringat, menatap Mas Baskoro dengan putus asa. Mas Baskoro, aku salah. Mas, aku mohon, ampuni aku. Ia mulai merangkak di tanah, mencoba mendekati Mas Baskoro untuk memohon. Aku masih muda, Mas. Aku hilaf. Aku diajak teman. Aku janji akan kembalikan semuanya. Tolong jangan laporkan aku ke polisi. Kalau aku dipenjara, bagaimana nasib istri dan anakku nanti? Bagaimana nasib orang tuaku? Permohonannya terdengar menyedihkan. Tapi tak ada yang bersimpati. Mereka hanya melihat seorang pengecut yang mencoba lari dari tanggung jawab. Mas Baskoro menatap Rian yang merangkak di kakinya, tatapannya tak bergeming sedikit pun. Ia tidak berniat membantunya berdiri,
juga tidak berniat menjawab permohonannya. Keheningan Mas Baskoro lebih menakutkan dari vonis apapun. Saat itu, mempelai wanita yang dari tadi membeku di panggung, tersadar dari mimpi buruknya. Wajahnya yang cantik kini luntur oleh air mata. Ia tidak lagi peduli dengan gaun pengantinnya. Ia mengangkat gaunnya dan berlari turun, menghampiri Rian. Tapi bukan untuk menghibur. Ia menarik kerah baju Rian dan berteriak histeris, "Jelaskan semua ini, kamu bohongi aku. Kamu bilang kamu hebat, uangmu bersih, rumah ini, mobil ini, semuanya dari uang kotor, bagaimana aku harus hidup, mau ditaruh di mana mukaku ini?" Pertengkaran suami istri yang baru menikah itu terjadi di tengah pesta, menjadi sebuah komedi tragis bagi semua orang. Pesta pernikahan yang paling dinanti-nanti di desa ini telah berubah menjadi lelucon. Bude Lastri, setelah terdiam beberapa saat, akhirnya meledak. Ia tidak lagi menangis memohon. Ia berlari ke tengah-tengah kedua anaknya, melerai sambil meraung-raung. "Ya Gusti Allah, dosa apa keluargaku ini? Anakku, kenapa kamu sebodoh ini? Ibu kan sudah bilang, kalau berbuat apa-apa itu pikirkan jalan keluarnya." Ucapan tak sengaja itu justru semakin membongkar watak asli keluarga mereka. Memikirkan jalan keluar, artinya ia tidak menentang perbuatan salah anaknya, hanya menyayangkan anaknya tidak cukup pintar hingga ketahuan. Di tengah suasana kacau dan tragis itu, suara dingin Mas Baskoro kembali terdengar seperti ketukan palu hakim, menghentikan semua keributan. "Cukup." Dua kata, tapi memiliki kekuatan tak terlihat yang membuat semua orang terdiam. Rian, istrinya, dan Bude Lastri berhenti, menatap Mas Baskoro. Mas Baskoro menatap lurus ke Rian yang masih terduduk di tanah. "Kamu bilang kamu diajak teman, lalu kata-kata hinaanmu pada saya dan istri saya tadi, apa itu juga ajakan teman? Tindakan ibumu menyiram air ke wajah kakak iparmu, apa itu juga ajaran orang lain?" Ia mengalihkan pandangannya ke Bude Lastri. Bude bilang dia bodoh. Lalu tindakan Bude 10 tahun lalu, berdiri di tengah desa mengutuk keponakan sendiri jadi gelandangan, apa itu tindakan pintar? Tindakan Bude 10 menit lalu, menginjak-injak harga diri keponakan ipar Bude, apa itu tindakan benar? Setiap pertanyaan Mas Baskoro seperti jarum yang menusuk nurani mereka jika mereka punya. Mereka tidak bisa menjawab, mereka hanya bisa menunduk gemetaran. Mas Baskoro menghela napas panjang, napas yang penuh dengan kelelahan dan kekecewaan. "Seharusnya, hari ini saya pulang untuk tulus mendoakanmu, saya pikir, 10 tahun bisa mengubah seseorang, tapi saya salah. Watak asli memang sulit diubah. Iri, dengki, dan kejahatan sudah mendarah daging di dalam diri kalian." Ia berbalik ke Pak Suryo dan para manajer lain. "Semua ini proses sesuai aturan perusahaan dan hukum yang berlaku. Tanpa ada keringanan sedikit pun, itu adalah sebuah perintah, vonis akhir yang tak bisa diubah." Perintah Mas Baskoro dikeluarkan tanpa ragu, tak menyisakan celah untuk permohonan. Itu adalah ayunan pedang terakhir dari Sang Algojo, mengakhiri masa depan dan harapan Rian. Pak Suryo segera menunduk. "Siap, Bapak Direktur Utama. Akan segera kami laksanakan." Ia mengeluarkan ponselnya, menelepon langsung Kepala Divisi Hukum Perusahaan, dengan pengeras suara aktif. Suara profesional dan dingin dari pengacara perusahaan membuat suasana semakin tegang. "Halo, Pak Suryo, ada yang urgen." Pengacara Handoko, suara Pak Suryo terdengar tegas. "Atas nama Bapak Direktur Utama, saya perintahkan Anda segera menyusun surat pemecatan untuk karyawan bernama Rian Wijoyo, manajer pemasaran cabang Jawa Tengah, dengan alasan pemalsuan dokumen, penipuan, dan penggelapan aset perusahaan yang menimbulkan kerugian serius. Surat keputusan berlaku efektif mulai saat ini. Dipecat di hari pernikahan, di depan seluruh keluarga dan tetangga. Ini bukan hanya kehilangan pekerjaan, ini adalah penghinaan yang tak akan pernah bisa terhapus." Rian mengangkat wajahnya, matanya merah karena putus asa. "Tidak, jangan Mas. Jangan lakukan ini, aku ini adikmu." Mas Baskoro menatapnya dengan dingin. "Saat kamu dan ibumu menghina saya dan istri saya, apa kamu ingat saya ini kakakmu? Saat kamu menggunakan uang haram untuk menginjak-injak harga diri saya, apa kamu menganggap saya keluarga? Perusahaan ini tidak punya tempat untuk orang yang tidak punya kemampuan dan etika, apalagi untuk orang yang menghina darah dagingnya sendiri." Pak Suryo melanjutkan perintahnya ke pengacara. "Selain itu, siapkan semua berkas dan bukti terkait pemalsuan ijazah dan penggelapan dana lebih dari 2 miliar oleh Rian Wijoyo, besok pagi jam 8. Tim hukum perusahaan akan menyerahkan seluruh berkas ini ke kepolisian daerah untuk diproses secara hukum." Kepolisian, proses hukum. Dua frasa itu seperti vonis mati bagi Rian. Ia benar-benar hancur. Bukan hanya kehilangan pekerjaan, ia juga akan menghadapi hukuman penjara.
masa depan, jabatan, karier, semuanya lenyap dalam sekejap. Mempelai wanita di sampingnya, mendengar kata penjara, menjerit histeris lalu jatuh pingsan. Suasana menjadi semakin kacau. Pesta pernikahan yang bahagia telah resmi menjadi tragedi. Bude Lastri, melihat putranya akan dipenjara dan menantunya pingsan, sepertinya sudah gila. Ia tidak lagi meraung-raung. Ia berdiri, matanya melotot, menunjuk lurus ke wajah saya dan Mas Baskoro. Ini semua gara-gara kalian, kalian pembawa sial. 10 tahun lalu kalian menyusahkan kami, sekarang kalian pulang untuk menghancurkan anakku. Kalian iri melihat dia sukses, makanya kalian cari cara untuk menjatuhkannya. Dasar serigala berbulu domba, aku kutuk kalian seumur hidup tidak akan tenang. Kutukan kejam itu sekali lagi keluar dari mulutnya. Tapi kali ini, tidak ada efeknya. Kami bukan lagi pasangan muda yang lemah dan tak berdaya. Saya maju selangkah, berdiri sejajar dengan Mas Baskoro, menatap lurus ke matanya. Suara saya tidak keras, tapi jelas dan tegas. Bude salah. Yang menghancurkan Rian bukan kami, tapi Bude sendiri dan dirinya sendiri. Pola asuh Bude yang selalu memanjakan dan membenarkan segala cara, telah membentuk Rian menjadi seorang penipu dan sombong. Keserakahan dan kebodohannya sendiri yang menjerumuskannya ke jalan ini. Kami hanya membuka sebuah karpet kotor agar semua orang bisa melihat sampah di bawahnya. Saya menatap noda air di baju saya, lalu kembali menatapnya. Bude bilang kami iri. Seseorang dengan aset triliunan rupiah, apa perlu iri dengan orang yang punya beberapa miliar dari hasil mencuri? Logika ini sepertinya tidak masuk akal, Bude. Ucapan saya seperti sember air es yang disiramkan ke wajah Bude Lastri dan semua orang di sana, triliunan rupiah. Angka yang seumur hidup pun tidak berani mereka impikan. Sekarang mereka benar-benar sadar, betapa bodohnya mereka telah meremehkan seekor Garuda, hanya karena ia menyamar dengan bulu ayam. Vonis telah dijatuhkan, kebenaran telah terungkap. Pertunjukan ini harus segera berakhir. Setelah ucapan saya, Bude Lastri seolah kehilangan semua tenaganya. Ia berdiri kaku, matanya kosong menatap saya. Triliunan. Gumamnya, mulutnya yang ompong ternganga. Kenyataan ini terlalu kejam, di luar batas imajinasinya. Kebanggaan dan kesombongannya hancur berkeping-keping. Dan ketika tembok keangkuhan itu runtuh, yang tersisa hanyalah rasa rendah diri dan ketakutan. Ia tidak lagi mengutuk. Ia berbalik ke arah saya, matanya kini penuh permohonan. Ia sadar, satu-satunya orang yang mungkin bisa menyelamatkan putranya adalah perempuan yang baru saja ia hina habis-habisan. Ia berjalan terhuyung ke arah saya, bukan untuk menyerang, tapi untuk berlutut. Ia menerjang dan memeluk kaki saya, menangis meraung-raung. Anjani, Nduk, Bude salah. Bude mengaku salah. Bude sudah tua, pikun, mulut Bude tidak dijaga. Bude mohon, Nduk, bilang sama suamimu, ampuni Rian sekali ini saja, dia anak satu-satunya. Nduk, harapan Bude satu-satunya, kalau dia di penjara, Bude juga tidak mau hidup lagi. Ia menangis, air mata dan ingusnya membasahi celana sutra saya. Ia mengangkat wajahnya yang tua, keriput, dan luntur oleh riasan dan air mata. Bude sembah kamu, Nduk, kasihani orang tua ini. Selamatkan anak Bude. Mulai sekarang Bude janji akan jadi budak kalian, asal kalian ampuni dia. Nduk, pemandangan ini sangat ironis. Perempuan yang 10 tahun lalu dengan angkuh mengusir kami, 10 menit lalu menyiram air ke wajah saya, kini berlutut di kaki saya, memohon pengampunan. Begitu cepatkah kekuasaan mengubah watak seseorang? Atau itu hanya menelanjangi topeng kesombongan dan memperlihatkan sifat pengecut yang sesungguhnya? Para kerabat di sekeliling hanya bisa menonton. Tak ada yang berani bersuara. Hati mereka dipenuhi campuran rasa takut, menyesal, dan malu. Saya menatap perempuan yang memeluk kaki saya. Hati saya tidak merasakan kepuasan, juga tidak merasakan kasihan, hanya ada kekosongan dan kelelahan. Drama ini sudah terlalu lama. Saya perlahan membungkuk, dengan lembut tapi tegas melepaskan jari-jarinya yang keriput dari kaki saya. Ia mencoba menahan, tapi tak berdaya. Setelah tangannya terlepas, saya mundur selangkah. Saya menatap lurus ke matanya yang basah. Suara saya terdengar sangat tenang, Bude. 10 tahun lalu, saat kami pergi tanpa apa-apa, Bude berdiri di tengah desa dan menyatakan bahwa keluarga ini tidak lagi memiliki kami. Bude mengusir kami tanpa sedikit pun rasa kasihan. Saya berhenti, membiarkannya mengingat. Wajahnya meringis kesakitan. 10 menit lalu, saat saya hanya ingin melindungi suami saya, Bude menyiram air ke wajah saya, mengutuk saya pembawa sial, perempuan tidak berguna. Saat itu, apakah Bude ingat tentang ikatan darah? Ia menggeleng-gelengkan kepala, mulutnya bergumam tak jelas. Dan sekarang, lanjut saya, suara saya semakin dingin.
Bude ingin saya berbelas kasihan. Bude ingin saya memohon untuk putra Bude, seorang penipu, koruptor, yang baru saja menghina kami. Coba Bude pikir, dari mana saya bisa menemukan belas kasihan itu? Saya melirik Rian yang masih terduduk lemas. Anak yang Bude banggakan, produk didikan Bude. Kami tidak berani mengakuinya. Grup Baskara Pangan punya aturan, negara punya hukum, kami tidak bisa melanggarnya hanya karena hubungan keluarga. Itulah yang benar. Setelah itu, saya tidak lagi memandangnya. Saya berbalik dan menggenggam tangan Mas Baskoro. Kita pergi, Mas. Mas Baskoro mengangguk, menggenggam erat tangan saya. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi kepada mereka. Baginya, semua sudah selesai. Permohonan itu tidak diterima. Pintu harapan terakhir telah tertutup rapat di hadapan ibu dan anak itu. Saat kami berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan panggung yang kacau balau, pesta pernikahan mewah Rian telah resmi menjadi sebuah puing-puing. Musik sudah mati. Yang tersisa hanyalah tangisan pilu Bude Lastri, teriakan putus asa Rian, dan keributan orang-orang yang mengurus mempelai wanita yang pingsan. Hidangan pesta yang mewah tak ada yang menyentuh, menjadi dingin dan menyedihkan. Para tamu, setelah menyaksikan drama yang mengejutkan, juga tidak lagi bernafsu makan. Mereka mulai berdiri, diam-diam pulang, sambil sesekali melirik kasihan ke arah keluarga tuan rumah. Kehancuran keluarga Rian terjadi begitu cepat dan total. Pemecatan di tempat sudah merupakan pukulan telak. Tapi ancaman hukuman pidana adalah akhir dari segalanya. Rian tidak hanya kehilangan pekerjaan dan status palsunya, ia juga akan menghadapi hari-hari di balik jeruji besi dan utang ganti rugi miliaran kepada perusahaan. Rumah baru yang dibanggakan Bude Lastri, yang dibangun dari uang haram, pasti akan disita. Mobilnya juga akan bernasib sama. Keluarga yang baru saja sombong dan merasa di atas angin, dalam sekejap kembali ke titik nol, bahkan lebih rendah. Drama menjadi naga berakhir dengan kejatuhan yang sangat menyakitkan. Mempelai wanita, setelah siuman, tanpa banyak bicara menelepon keluarganya untuk menjemput. Ia melepas cincin kawinnya, melemparkannya ke wajah Rian, lalu pergi tanpa menoleh sedikit pun. Pernikahan yang dibangun di atas kebohongan dan materi hancur di hari dimulainya, sebuah akhir yang tragis. Dan keluarga besar itu, mereka yang ikut mencemooh kami, kini tak ada yang berani mengangkat kepala. Mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, berbisik-bisik, bukan lagi tentang kami, tapi tentang kebodohan mereka sendiri. Habislah sudah. Keluarga kita habis sudah. Pak Debimo, yang sudah benar-benar sadar, terduduk lemas sambil memegangi kepala. Coba tadi aku tidak memaksa dia minum. Coba tadi kita lebih sopan sedikit. Sudahlah, percuma menyesal, timpal Bude Laras. Siapa yang sangka dia direktur utama? Lihat penampilannya, siapa yang percaya? Mata kita ini benar-benar tertutup lumpur. Mereka menyesal, tentu saja. Tapi penyesalan mereka bukan karena telah berlaku kejam pada saudara sendiri. Mereka menyesal karena telah melewatkan kesempatan emas untuk mengubah nasib. Mereka sadar baru saja menendang pergi tambang emas yang bisa mengangkat seluruh keluarga. Mereka telah menghina orang yang bisa memberi mereka pekerjaan, uang, dan status. Kesempatan itu kini hilang selamanya. Sebagai gantinya, mereka akan menjadi bahan tertawaan seluruh desa. Keluarga Suryo, yang tadinya bangga punya manajer, kini harus menanggung malu punya keponakan penipu dan koruptor. Rasa malu ini akan mereka bawa selamanya. Mereka memandang kami yang berjalan keluar gerbang dengan tatapan penuh penyesalan, permohonan, dan ketakutan. Mereka ingin mengejar, ingin meminta maaf, tapi tak ada yang berani. Mereka tahu semua sudah terlambat. Pintu maaf telah tertutup rapat. Kami berjalan melewati mereka tanpa menoleh. Bagi kami, mereka telah menjadi orang asing. Ikatan darah yang tipis itu telah mereka putus sendiri di hari mereka bersama-sama menghina kami. 10 tahun lalu kami pergi dalam cemoohan. 10 tahun kemudian, kami pergi dalam ketakutan dan penyesalan mereka. Roda karma telah berputar sempurna. Ketika kami tiba di gerbang, Rolls-Royce hitam itu sudah menunggu. Pak Suryo dengan sigap membukakan pintu. Silakan Bapak, Ibu, kami masuk dalam diam. Pintu mobil yang tebal tertutup, memisahkan kami dari dunia yang bising, kacau, dan buruk rupa di luar. Di dalam, suasana begitu hening, hanya terdengar desis AC dan aroma kulit mewah. Seperti dunia yang berbeda, dunia yang damai dan teratur, kontras dengan kekacauan yang baru saja kami tinggalkan. Mobil perlahan melaju di jalan desa yang berbatu. Dari balik kaca gelap, saya masih bisa melihat wajah-wajah kosong dan tatapan putus asa yang mengikuti kami. Saya melihat Bude Lastri yang masih meraung-raung, Pak Debimo yang terduduk memegangi kepala, para kerabat yang berdiri mematung. Mereka seperti aktor yang telah selesai bermain.
ditinggalkan di panggung yang telah kosong, tak tahu harus kemana. Saya menghela napas panjang, menyandarkan kepala di bahu Mas Baskoro. Ketegangan dan amarah yang terpendam selama 10 tahun, sepanjang pagi ini, seolah telah terlepas. Hati saya tidak merasakan kegembiraan seorang pemenang, hanya ada kelegaan. Akhirnya, semua dendam telah terbalas dengan adil. Akhirnya, kami bisa menutup babak lama yang menyakitkan dalam hidup kami. Mas Baskoro merangkul saya. Ia berbisik lembut, semua sudah selesai. Nduk, mulai sekarang, kita tidak akan pernah kembali ke tempat ini lagi. Saya mengangguk, benar. Tempat ini bukan lagi kampung halaman kami, ini hanyalah sebuah kenangan, sebuah pelajaran mahal tentang hati manusia. Mobil keluar dari jalan desa, memasuki jalan raya yang lebar. Pemandangan desa dengan rumpun bambu dan sawah hijau perlahan menjauh, mengecil, lalu hilang di kaca spion. Seperti masa lalu yang telah kami putuskan untuk kami tinggalkan selamanya. Kami tidak bicara lagi, hanya duduk berdampingan, bergandengan tangan. Perjalanan di depan masih panjang, tapi kami tahu, selama kami bersama, kami bisa melewati segalanya. Bekas luka di hati ini mungkin tak akan pernah sembuh total, tapi ia akan selalu ada sebagai pengingat bahwa roda kehidupan selalu berputar. Jangan pernah meremehkan siapapun saat mereka berada di bawah, karena kau tak akan pernah tahu setinggi apa mereka saat kembali. Uang dan jabatan bisa membeli kekaguman palsu, tapi tak akan pernah bisa membeli rasa hormat yang tulus. Hanya kebaikan, empati, dan kerendahan hati yang akan abadi. Keluarga Rian, keluarga besar suami saya, mereka telah menyia-nyiakan segalanya karena iri, bodoh, dan serakah. Itulah pelajaran pahit yang harus mereka tanggung seumur hidup. Mobil terus melaju, membawa kami kembali ke kehidupan kami yang sesungguhnya. Tempat di mana kami menjadi diri sendiri, di mana kami dihormati karena pribadi dan karya kami. Meninggalkan di belakang tangisan dan penyesalan yang terlambat. Tapi hidup tidak mengenal kata seandainya. Setiap pilihan ada harganya. Dan hari ini, mereka telah membayar harga yang sangat mahal atas pilihan mereka 10 tahun yang lalu. Roda kehidupan selalu berputar. Jangan pernah meremehkan seseorang saat mereka berada di bawah, karena Anda tidak akan pernah tahu di puncak mana mereka akan berdiri saat kembali. Uang mungkin bisa membeli status sementara, tapi hanya kebaikan dan kerendahan hati yang bisa mempertahankan rasa hormat yang abadi. Bagaimana pendapat Anda tentang tindakan Baskoro dan Anjani? Apakah pembalasan yang dingin itu benar-benar diperlukan? Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai selesai. Semoga Anda selalu mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan bersama orang-orang terkasih.